Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, walaupun ini yang pertama kali. Perkenalkan, nama saya Ahmad Izzuddin, Prodi Informatika dengan NIM 2023 TI 003. Nah, di sini saya akan menjelaskan e-bisnis ya teman-teman. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah e-bisnis. Jadi saya akan mempresentasikan materi seputar e-bisnis mulai dari teori e-bisnis hingga transformasi e-bisnis. Nah, langsung saja. Ini saya memakai PPT dari dosen saya yang bernama Bapak Nendi Akbar Rozak Rais. Ya, langsung saja kita masuk ke dalam slide. Ini kita langsung saja. Nah, jadi apa perbedaan e-commerce dengan e-bisnis? Jadi dalam e-bisnis itu ada beberapa keyword. Yang pertama pelayanan, transaksi, rekan bisnis, supplier, dan juga internet. Dan untuk e-commerce itu bisa dibilang transaksi penjualan, retur, pelanggan, pelayanan, penjualan, dan juga internet. Jadi e-commerce bisa dibilang gini, e-commerce itu bagian dari e-bisnis yang fokus khusus pada transaksi jual beli produk atau jasa secara online. Kalau e-bisnis itu konsep yang lebih luas, mencakup semua aktivitas bisnis yang menggunakan teknologi digital atau internet. Jadi enggak cuma penjualan, tapi juga operasional, komunikasi, manajemen, dan juga layanan. Nah, begitu. Yuk lanjut. Nah, jadi e-bisnis itu menangani apa saja. Jadi di dalam perusahaan ada beberapa tim gitu ya. Ada dimulai dari SDM, distribusi, keuangan, IT, intelijen, produksi, maintenance, gudang atau logistik, dan juga penjualan. Nah, e-commerce, jadi pengertiannya itu transaksi perdagangan barang atau jasa via media elektronik. Nah, jadi memasarkan produk, closing, melayani pelanggan, dan juga menyelesaikan masalah, lalu menerima dan memproses pesanan, membina hubungan dengan pelanggan. Terus ada beberapa klasifikasi pada e-commerce. Jadi e-commerce itu diklasifikasi ada 5 jenis ya. Yang pertama B2C, business to consumer, B2B, business to business, C2B, consumer to business, C2C, consumer to consumer, B2B to C atau business to consumer. Nah, penjelasannya seperti kayak gini. Business to consumer, jadi contohnya transaksi online dilakukan antara perusahaan dengan pengguna individu seperti jualan sembako, jualan skincare, dan lain-lain. Lalu yang business to business itu kayak perusahaan membuat transaksi online dengan perusahaan lain, kayak iklan di koran kayak gitu. Jadi antara bisnis dan bisnis, perusahaan dengan perusahaan. Lalu ada business to consumer yang B2B2C. Nah, itu perusahaan yang menyediakan barang atau jasa kepada klien bisnis untuk mempertahankan pelanggannya. Contohnya itu kayak Telkomsel menawarkan ke KFC yang beli, lalu yang beli KFC dengan nomor Telkomsel dapat diskon. Nah, kayak gitu. Jadi bisnis sama bisnis, Telkomsel menawarkan ke KFC, ini aku ada diskon untuk yang customer yang mempunyai nomor Telkomsel nanti dapat diskon. Nah, itu business to consumer. Lalu ada consumer to business. Jadi pengguna internet menjual barang atau jasa kepada perusahaan atau seseorang yang mencari penjual untuk menawar pada barang atau jasa yang dibutuhkan. Lalu ada consumer to consumer. Jadi consumer menjual secara langsung kepada konsumer lainnya, kayak Bukalapak, Tokopedia. Nah, itu kan para konsumer bisa menjual pada konsumer lainnya. Lalu sebenarnya masih ada banyak seperti mobile commerce, location based commerce, intra business easy, dan juga business to employee. Karena di PPT dosen saya hanya 5 ini, lanjut saja ya. Business to consumer B2C. Nah, seperti yang saya jelasin tadi, jadi penjual ada ya itu kayak organisasi bisnisnya, lalu si customer itu sebagai pembeli. Ini bisa juga disebut juga electronic retailing. Cara kerjanya itu toko elektronik di-set pada internet untuk menjual produk pada customer. Contohnya customer membeli
Customer membeli buku dari toko virtual di internet. Nih contohnya ada di gambar ini. Ini gambar dari web Amazon. Jadi apa itu Amazon? Amazon atau bisa dicari amazon.com, itu salah satu situs e-commerce atau toko online terbesar di dunia. Jadi sederhananya Amazon itu mall digitalnya tempat orang bisa mencari dan membeli hampir semua jenis barang secara online, mulai dari buku, barang elektronik, baju, hingga kebutuhan dapur. Jadi tapi kenapa disebut model bisnis B2C? Nah, jadi Amazon itu menggunakan bisnis B2C, business to consumer, karena perusahaan tersebut menjual produknya langsung kepada konsumen akhir atau individu. Jadi transaksi terjadi antara Amazon sebagai pihak bisnis atau penjual dan kita sebagai pembeli eceran yang menggunakan barang yang kita beli untuk keperluan pribadi, bukan untuk dijual kembali ya, atau reseller. Bisa dibilang contoh gampangnya itu pelaku bisnis itu Amazon, jadi yang sebagai penyedia website dan penjual barang, lalu konsumennya itu customer. Jadi misalnya saya itu pembeli atau yang lainnya itu pembeli individu lainnya. Untuk contoh transaksinya, misalnya saya membuka website Amazon lalu membeli 1 unit tablet Kindle. Nah, seperti itu. Lanjut. Kalau ini business to business, jadi penjual dan pembeli sama-sama organisasi bisnis, sama-sama perusahaan gitu. Contohnya itu toko virtual perlu memesan buku dari berbagai penerbit buku. Jadi proses pemesanan dapat menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange. Ini contohnya ini. Ini global source ya. Jadi ini salah satu platform e-commerce atau direktori perdagangan internasional nih, bagus nih. Itu B2B marketplace ya ini termasuknya. Jadi ini e-commerce yang berpusat di Hong Kong. Jadi berbeda dengan Shopee atau Amazon yang menjual barang eceran. Jadi web ini khusus mempertemukan perusahaan pembeli atau buyer dengan pabrik atau pemasok supplier dengan skala besar. Jadi terutama dari Asia seperti Cina dan juga India. Jadi kenapa disebut model bisnis B2B atau business to business? Jadi global source itu menggunakan model B2B dikarenakan transaksi yang terjadi di dalamnya itu dilakukan secara bisnis dengan bisnis lagi, bukan dengan konsumen perorangan, tapi dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Alasannya itu penjualnya itu adalah bisnis seperti pabrik, produsen ataupun distributor besar yang menjual barang dalam jumlah grosir, atau bisa dibilang ada batas minimum order MOQ yang sangat banyak. Lalu pembelinya itu juga bisnis seperti pemilik toko, perusahaan retail, ataupun pengusaha yang membeli barang tersebut untuk bahan baku produksi atau untuk dijual kembali. Jadi kalau gambaran gampangnya itu, pelaku bisnis pertama itu penjual, seperti sebuah pabrik komponen elektronik di Cina mendaftarkan toko mereka di global source. Lalu pelaku bisnis kedua pembeli, contohnya perusahaan membuat komputer di Indonesia membuka web global source, lalu mencari kategori elektronik komponen. Nah, terus nanti yang pembeli itu perusahaannya itu membeli dari perusahaan elektronik dari Cina. Nah, seperti itu. Ya, lanjut ya. Lalu C2C, pembeli dan penjual sama-sama customer. Contohnya, toko virtual mempunyai fitur untuk menjual buku bekas yang dipunyai oleh seorang customer ke customer yang lainnya. Ini contohnya nih di eBay. Apa itu bacanya? eBay. Saya bacanya eBay aja ya. Jadi apa itu eBay? eBay itu bisa di searching itu ebay.com ya. Itu salah satu situs pasar online juga, dan juga lelang internet terbesar di dunia. Nah, walaupun tidak terkenal, apa terkenal ya? Saya nggak tahu. Kalau saya kurang terkenal sih. Jadi sederhananya, eBay adalah tempat berkumpulnya orang-orang dari seluruh dunia yang ingin menjual barang milik pribadi ataupun mencari barang bekas, barang antik, hingga barang langka yang dijual oleh orang lain. Lalu kenapa disebut
ini bisnis C2C. Nah, jadi eBay itu menggunakan model C2C itu karena transaksi yang terjadi di dalamnya itu dilakukan langsung antar konsumen individu. Jadi hanya bertindak sebagai wadah atau perantara yang menyediakan sistem pembayaran, keamanan, dan juga tempat untuk memajang barang kayak gini. Jadi gampangnya kayak gini, konsumen satu itu penjual. Jadi misalnya aku punya HP bekas nih, nah terus aku tuh mau menjualnya di eBay. Jadi aku mengunggah fotonya di eBay. Lalu ada konsumen kedua, pembeli. Nah orang lain tuh lihat postingan HP bekasku, terus kok bagus, pengen beli, nah langsung check out maksudnya. Nah kayak gitu. Jadi konsumen sama konsumen, sama-sama konsumen saling bertransaksi. Nah gitu. Lalu consumer to business, C2B. Jadi customer ini menentukan kebutuhan produk yang diinginkannya sesuai harga, kualitas produk, merek produk, dan lain-lain. Contohnya preselling.com. Jadi apa itu website Preselling? Ini tuh situs penyedia layanan pemesanan tiket pesawat, hotel, dan sewa mobil untuk perjalanan travel. Tapi kenapa disebut C2B? Nah itu karena konsumen yang menentukan harga atau anggaran mereka terlebih dahulu. Kemudian perusahaan yang akan memilih untuk menerima atau menolak penawaran tersebut. Jadi itu terbalik ya. Kalau biasanya kan perusahaan yang menentukan harga jual kepada kita, consumer. Kalau di C2B itu justru konsumen yang kayak nantang perusahaan gitu dengan harga yang misalnya aku pingin mesen tiket pesawat, aku nantang dengan harga segini, mereka mau nggak gitu. Gambarannya konsumen memesan kamar hotel berbintang atau tiket pesawat lah, tapi anggarannya terbatas. Jadi kayak aku ini ngasih penawaran, aku mau pesan kamar hotel bintang 4 dengan harga 500.000 saja. Lalu yang perusahaannya bisa pihak hotel atau maskapai penerbangannya bisa bekerja sama dengan Preselling ini atau perusahaan ini. Jika mereka kamarnya kosong, mungkin mereka bisa menerima tawaran dengan harga 500.000 tersebut daripada kamar mereka kosong sama sekali, dan begitu. Pokoknya cari untung lah sama-sama. Lalu ini e-commerce klasifikasi lanjutan. Oh ini ada ternyata kolaboratif commerce yang saya bilang tadi ya. Ternyata bukan 5 tadi aja. Di sini juga tercantum kolaboratif commerce. Jadi di mana individu atau kelompok dapat berkolaborasi secara online. Lalu ada e-learning, pengiriman informasi secara online untuk pelatihan dan pendidikan. Lalu ada e-government atau e-procurement atau e-proc. Jadi pemerintah membeli atau menyediakan barang ataupun jasa atau informasi kepada perusahaan atau warga negara individu. Lalu e-commerce infrastrukturnya itu ada beberapa nih. Di sini ditulis internet, lingkungan jaringan global, intranet, jaringan dalam perusahaan, dan extranet, jaringan yang menggunakan internet untuk menghubungkan beberapa internet. Lalu area pendukung e-commerce itu ada 5. Yang pertama kebijakan publik. Pertama itu manusia. Ini ya. Pertama manusia, yang kedua kebijakan publik, yang ketiga marketing, lalu layanan pendukung, dan terakhir hubungan bisnis. Terus ini perbandingannya. Ini sekarang e-bisnis. E-bisnis itu kegiatan bisnis secara otomatis atau semi otomatis via sistem elektronik. Jadi perusahaan dapat berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan juga eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Terus e-commerce itu juga bagian dari e-bisnis. Pelaku e-bisnis itu perusahaan, konsumen, perusahaan, supplier, dan juga rekan bisnis. Lalu apa alat dan media bisnis? Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Lalu komputer, internet, kegiatan sasaran, kegiatan bisnis, proses bisnis, dan juga pembelian, penjualan, pelayanan, dan transaksi. Nah, seperti itu. Lalu kelebihan e-bisnis apa? Yang pertama, aksesnya mudah, lebih tepat sasaran, menghemat waktu, tidak membutuhkan modal yang besar juga karena memakai internet tadi. Lalu apa kekurangannya?
Kekurangannya ada dua di sini ditulisnya. Yang pertama, tidak adanya pertemuan dengan cara langsung, dan juga beresiko terjadinya penipuan. Sekarang kan banyak itu kasus-kasus yang di Shopee atau e-commerce lainnya itu banyak penipuan tidak sesuai dengan deskripsi yang ada di tercantum di platformnya itu. Lalu strategi bisnisnya ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi mengkoordinasikan seluruh sumber daya, data, dan juga informasi bisnis atau sistem terpadu yang digunakan untuk perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Jadi penggunanya itu lebih mudah untuk perencanaan hingga pengelolaan sumber daya perusahaan. Contohnya CRM, Customer Relationship Management. Lalu ada EAI atau Enterprise Application Program. Ini konsep integrasi dari proses bisnis yang memungkinkan antar perusahaan dapat bertukar informasi. Lalu ada CRM, Customer Relationship Management. Jadi ini strategi bisnis layanan dan perangkat lunak yang didesain untuk meningkatkan keuntungan serta juga kepuasan para konsumennya. Lalu ada SCM, Supply Chain Management. Itu strategi manajemen mengenai rantai supply yang dengan secara otomatis akan terkomputerisasi. Fungsinya untuk mengidentifikasi potensi masalah, mengoptimalkan dinamika harga, dan juga meningkatkan alokasi persediaan barang. Nih, e-business supply chain management itu penjelasannya itu suatu aliran barang, informasi, uang, dan jasa dari melalui para penyalur pabrik dan gudang sampai kepada pelanggan akhir. Lalu komponen supply chain itu apa? Pertama, upstream supply chain, aktivitas daripada penyalur atau pabrikan atau assembler dan para penyalur lainnya. Lalu internal supply chain, jadi semua proses in-house yang digunakan di dalam mentransformasi masukan yang diterima dari para supplier ke dalam hasil organisasi. Lalu ada downstream supply chain, jadi semua aktivitas yang melibatkan dalam pengiriman produk kepada pelanggan. Tipe dari supply chain yaitu membuat persediaan yang terintegrasi, pengisian ulang yang berkelanjutan. Build to order merupakan model untuk perusahaan yang langsung memulai melakukan pengolahan pesanan dari pelanggan dengan seketika ketika pesanan tersebut diterima. Channel assembly merupakan model di mana produk dirakit dengan seketika dan langsung dipindahkan melalui saluran distribusi. Ini contoh supply chain e-auction pada PT Garuda Indonesia. Nah, jadi gambar ini menjelaskan bagaimana sistem lelang online e-auction pada PT Garuda Indonesia bekerja menggunakan platform digital bernama jalingtrade.com. Jalingtrade.com. Jadi bagian ini memperlihatkan kerjasama perdagangan digital atau kolaboratif commerce platform yang menghubungkan Garuda Indonesia dengan jaringan pemasok global dan juga lokal secara otomatis. Ya, jadi penjelasan alurnya kayak gini. Jadi yang pertama itu sistem yang digunakan itu kotak kuning atau biru atas, yang itu Garuda Indonesia menggunakan sistem digital terpadu untuk melakukan lelang online atau e-auction. Lalu ada pengadaan barang atau e-procurement. Lalu ada juga pencarian vendor atau e-sourcing atau e-tender, serta menyediakan ruang penawaran digital, bidding room. Yang kedua ada jaringan lokal. Gambarnya itu di bagian bumi sebelah kanan yang jalingtrade.com. Nah, itu situs jalingtrade.com itu bertindak sebagai jembatan di Indonesia. Jadi di sini domestic member seperti Garuda, lalu Telkom, lalu dan lain-lain itu mengajukan daftar barang atau layanan yang mereka butuhkan. Lalu pemasok dalam negeri, domestic supplier-nya bisa ikut mengajukan penawaran harga. Lalu yang terakhir ada jaringan global, itu gambarnya itu di bumi sebelah kiri yang global trading web itu. Nah itu jadi ini sistemnya ini terhubung ke jaringan internasional. Jadi melalui jalur merah, pembeli internasional atau international buyers maupun pemasok luar negeri, international supplier bisa saling terhubung, lalu bisa ikut dalam proses lelang tersebut. Nah itu ya, mari kita lanjutkan
untuk bab selanjutnya, yaitu pemilihan strategi dan juga implementasi sistem informasi dalam dunia bisnis. Jadi e-business planning proses. Jadi e-business itu ada beberapa perencanaan proses. Yang pertama, penyusunan visi, nilai bisnis dan nilai penyusunan. Yang kedua, model dan strategi dalam e-business. Yang ketiga, e-business atau IT strategis dan arsitektur. Dan yang keempat, aplikasi e-business dan pengembangan dan juga pengawasan. Lalu komponen utama dalam e-business teknologi manajemen. Jadi e-business teknologi manajemen ada 3. Yang pertama, pengelolaan e-business dan IT strategi. Lalu pengelolaan perkembangan aplikasi dan teknologi. Dan yang terakhir, pengelolaan IT organization. Untuk pengelolaan e-business dan IT strategi yang dilakukan oleh CEO dan CIO. Lalu yang pengelolaan perkembangan aplikasi dan teknologi, CIO dan CTO. Dan pengelolaan IT organization, CIO dan IT director. Nah, perencanaan e-business. Jadi dalam bagian proses perencanaan e-business difokuskan kepada pemilihan pendekatan-pendekatan yang inovatif untuk memuaskan nilai pelanggan dari suatu perusahaan. Dan tentu saja untuk mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan, proses perencanaan ini akan menuju kepada pembentukan strategi-strategi dan juga model-model bisnis untuk suatu platform e-business dan e-commerce yang baru, termasuk perubahan proses, produk dan juga pelayanan. Kemudian, perusahaan mengembangkan suatu strategi-strategi IT dan arsitektur IT yang mendukung pembentukan dan pengimplementasian aplikasi e-business baru yang direncanakan. Proses perencanaan e-business. Jadi proses perencanaan ini terdiri dari 3 komponen utama yang sudah saya bilang tadi. Yang pertama, pengembangan strategi. Jadi pada tahapan ini perusahaan harus mengembangkan suatu strategi e-business dan juga e-commerce yang mendukung visi bisnis perusahaan dan menggunakan teknologi informasi untuk membuat suatu sistem e-business yang memfokuskan kepada pelanggan dan juga nilai bisnis. Lalu yang kedua, resource management. Mengembangkan suatu perencanaan strategis untuk mengatur dan mengembangkan sumber-sumber daya teknologi informasi termasuk personal, IS, hardware, software, dan juga data dan network bisnis. Lalu yang ketiga, teknologi arsitektur. Jadi ini membuat suatu pilihan IT strategis yang menggambarkan arsitektur teknologi informasi ini dan dirancang untuk mendukung e-business perusahaan dan e-commerce inisiatif. Lalu apa arsitektur teknologi informasi? Yang pertama, teknologi platform, yaitu internet, intranet, extranet, dan juga jaringan. Sistem komputer, sistem perangkat lunak, dan diintegrasikan dengan aplikasi perangkat lunak yang digunakan perusahaan untuk menyediakan suatu infrastruktur dalam bidang komputer dan juga komunikasi, ataupun platform dasar yang mendukung penggunaan strategi dari teknologi informasi untuk e-business dan e-commerce. Lalu ada sumber-sumber data. Jadi banyak jenis database operasional maupun khusus termasuk data warehouse dan internet atau intranet database yang menyimpan dan menyediakan data dan informasi bagi proses bisnis dan juga pendukung keputusan. Lalu ada arsitektur aplikasi. Jadi aplikasi bisnis dari teknologi informasi dirancang sebagai suatu arsitektur yang terintegrasi dari sistem perusahaan yang mendukung strategi e-business inisiatif juga proses bisnis secara keseluruhan. Contohnya, suatu arsitektur aplikasi harus dapat mendukung pengembangan dan pemeliharaan aplikasi supply chain, integrasi ERP dan juga CRM. Dan ada arsitektur IT organization. Jadi struktur organisasi dengan menggunakan fungsi-fungsi sistem informasi dalam suatu perusahaan, juga penggunaan tenaga-tenaga ahli di bidang sistem informasi untuk mencapai perubahan strategi dari suatu bisnis. Dan bentuk dari suatu organisasi IT tergantung pada filosofi manajerial dan bisnis IT strategi yang diformulasikan selama proses perencanaan strategis. Transformasi bisnis tradisional menuju e-bisnis. Fenomena pergeseran pasar. Jadi dalam gambar ini, di gambar ini menjelaskan perubahan cara manusia bertransaksi dari masa ke masa melalui gambar visual. Jadi ini memperlihatkan 3 era
evolusi alat tukar ekonomi. Yang pertama, yang gambar kiri, itu adalah era barter. Jadi manusia menukar komoditas fisik secara langsung. Contoh, ikan ditukar dengan gandum dengan harga yang sama. Lalu setelah era barter, adanya era uang tunai. Yang di gambar tengah itu era uang tunai. Jadi transaksi sudah menggunakan uang kertas sebagai alat pembayaran sah yang revolusioner di zamannya. Lalu yang gambar kanan itu sudah di era uang digital atau cashless. Jadi transaksi ini transaksi sudah modern yang menggunakan kartu kredit ataupun e-money, di mana nilai uang berpindah secara digital lewat jaringan internet. Jadi sudah tidak memakai uang fisik begitu. Walaupun masih dipakai sampai sekarang ya uang fisik, tapi kita sudah bisa memakai uang yang digital. Lalu perubahan bisnis model. Nah, di slide ini menjelaskan bagaimana perangkat modern mengubah perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari secara instan atau instant web access. Jadi melalui gambar gadget era awal digital seperti telepon internet, PDA dengan stylus pen, lalu ada tablet, ponsel genggam, hingga sistem navigasi pintar di mobil. Jadi slide ini menunjukkan bahwa internet merubah total cara manusia, gimana cara manusia berkomunikasi, berbisnis, mencari informasi, mencari hiburan, berbelanja, bertransaksi bank, hingga mengurus asuransi. Nah, kayak gitu teman-teman. Lalu sekarang multimedia sistem platform. Nah, di dalam gambar ini bisa dijelaskan ini adalah komponen infrastruktur teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem berbasis multimedia, bisa berupa teks, audio, gambar, ataupun video di internet. Jadi bagian ini menunjukkan alur data dari penyedia konten provider melalui operator jaringan seluler WLAN atau siaran broadcast dan penyedia internet ISP hingga akhirnya diterima oleh pengguna user. Jadi aktivitas di dalam platform ini melibatkan pembuatan generation menggunakan alat produksi, authoring tools, representasi bentuk, data lewat kompresi format, lalu penyimpanan, storage pada desain file system dan database, pengiriman transmission dan delivery lewat jaringan menggunakan metode streaming. Jadi apa itu multimedia system platform? Itu adalah alat, juga produksi atau pembuatan, bisa juga kompresi dan format, desain sistem file, masalah jaringan, dan juga manajemen basis data, dan juga desain server streaming. Nah, sekarang bisnis secara elektronik. Jadi sekarang itu berbisnis secara elektronik tidak perlu membutuhkan banyak tempat secara fisik. Contohnya yang sudah saya jelaskan tadi dan di bab sebelumnya, bahwa kalau e-commerce itu kan sudah tidak perlu mempunyai ruko sendiri. Jadi kita bisa berjualan tanpa adanya tempat tetap gitu. Jadi kita bisa mengakses barang-barang yang dijual oleh orang lain dengan tinggal mengklik secara elektronik. Untuk contoh-contoh situs e-business, yang pertama bidang perbankan, bisa BCA, BII, Wells Fargo, lalu ada juga bidang kosmetik seperti Avon, dan juga ada bidang peralatan listrik seperti General Electric. Lalu komponen-komponen e-business ada dua, seperti kartu kredit ataupun virtual shop. Apa saja perubahan dalam perusahaan bisnis? Yang pertama, pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan industri dan perusahaan sangat bergantung pada informasi dan juga pengetahuan. Yang ketiga, produktivitas lebih ditekankan daripada formalitas kehadiran di tempat kerja. Lalu yang keempat, produk-produk dan layanan baru dapat dijumpai dalam komunitas e-business. Dan yang terakhir, struktur organisasi menjadi flat, terdistribusi, dan pemberdayaan yang dilakukan dalam organisasi era internet tersebut akan meningkatkan fleksibilitas dan penekanan ataupun biaya. Dan kerja tim lebih ditekankan untuk dapat memberi respon atau melahirkan inovasi-inovasi yang baru. Lalu produk yang sering disebut produk itu apa saja? Yang pertama, produk berupa informasi. Yang kedua, produk entertainment. Yang ketiga, produk jasa. Yang keempat, produk barang.
dan yang kelima produk keuangan. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ada salahnya ataupun kurang jelasnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Thank you, gracias, merci.